Malam turun perlahan di sebuah desa kecil yang dikelilingi pepohonan lebat dan sungai yang membelah tanahnya seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Sungai itu dikenal oleh warga sebagai tempat yang harus dihindari setelah senja. Bukan tanpa alasan, banyak cerita yang beredar tentang suara tangisan, bayangan yang berdiri diam di tepi air, dan sosok perempuan yang tak pernah benar-benar pergi. Namanya Sari. Wajahnya lembut, dengan mata yang tenang namun menyimpan kesedihan yang dalam. Ia sering terlihat mengenakan pakaian hitam sederhana, duduk atau berdiri di pinggir sungai, menatap air yang mengalir tanpa suara. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan ia mulai muncul. Yang jelas, mereka yang pernah melihatnya tidak pernah sama lagi. Arga, seorang pemuda yang baru kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau, awalnya tak percaya dengan cerita-cerita itu. Baginya, itu hanya dongeng lama yang dibesar-besarkan oleh warga yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Namun malam itu, segalanya berubah. Ia berjalan pulang melewati jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Jalan itu melewati sungai, jalur yang jarang dilewati orang, terutama setelah matahari tenggelam. Tapi Arga tak peduli, hingga ia melihatnya. Seorang perempuan berdiri di pinggir sungai, diam, tak bergerak. Pakaiannya hitam, rambutnya tertutup rapi, wajahnya menghadap ke arah air. Cahaya bulan samar menyinari sosoknya, membuatnya terlihat tidak sepenuhnya nyata. Arga berhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. "Mbak," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam, seolah tak mendengar. Arga melangkah lebih dekat. Suara air sungai terdengar aneh, terlalu sunyi, seakan alirannya tertahan. "Sendirian di sini bahaya, Mbak." Perempuan itu perlahan menoleh. Dan saat wajahnya terlihat jelas, Arga membeku. Wajahnya cantik, tapi pucat. Senyumnya tipis, namun matanya kosong. Bukan kosong seperti orang sedih, tapi kosong seperti tidak memiliki kehidupan. "Aku sudah lama menunggu," katanya pelan. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan angin. Arga merasakan bulu kudutnya berdiri. "Menunggu siapa?" tanyanya. Suaranya mulai bergetar. Perempuan itu menatap lurus ke matanya. "Yang mau menemani." Seketika, udara di sekitar terasa dingin. Nafas Arga membeku. Ia ingin mundur, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Perempuan itu melangkah mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Tanpa suara, tanpa jejak. Arga baru menyadari, kaki perempuan itu tidak benar-benar menyentuh tanah. "Aku kesepian," bisiknya lagi. Dan tiba-tiba, air sungai beriak. Bukan karena angin, tapi karena sesuatu. Dari dalam, bayangan gelap muncul di permukaan air, seperti tangan-tangan yang mencoba keluar. Arga menoleh panik ke arah sungai, lalu kembali melihat perempuan itu, yang kini sudah berdiri sangat dekat di depannya. Terlalu dekat. Matanya kini meneteskan air, tapi bukan air biasa. Gelap, pekat, seperti inta. "Kamu akan tinggal di sini, bersamaku," ucapnya. Arga berteriak, mencoba lari, tapi saat ia berbalik, jalan setapak itu sudah hilang. Yang ada hanya kegelapan dan suara air yang semakin keras. Ia berlari tanpa arah, namun langkahnya terasa berat, seperti ada yang menarik dari belakang. Ia menoleh dan melihat tangan perempuan itu mencengkram lengannya. Dingin, sangat dingin. "Jangan pergi." Keesokan harinya, warga menemukan sandal Arga di pinggir sungai. Hanya itu, tak ada jejak lain, tak ada tubuh, tak ada tanda-tanda perlawanan. Seolah ia ditelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Sejak saat itu, cerita tentang perempuan di pinggir sungai semakin kuat, dan beberapa warga mengaku, kadang mereka melihatnya, tidak sendiri lagi. Kini ada bayangan lain di sampingnya. Seorang pria, berdiri diam, menatap sungai, menunggu, bersama. Jika suatu malam kamu melewati sungai itu dan melihat seorang perempuan berdiri sendirian, jangan panggil, jangan dekati, karena bisa jadi dia sedang menunggumu.